Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Sehat jasmani, sehat rohani. Tetap semangat ya anak-anak semuanya, walaupun kita belajar jarak jauh ya. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita siang hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita minggu kemarin tentang bank sentral ya. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu akan mengulang sedikit ya mengenai bank sentral. Apa sih itu bank sentral? Bank sentral itu ialah bank ya atau lembaga yang berwenang mengeluarkan alat pembayaran yang sah pada suatu negara. Nah, itu mengenai bank sentral ya. Nah, hari ini kita masih dalam pokok bahasan bank sentral tapi mengenai sistem pembayaran ya, sistem pembayaran. Nah, di sini keberadaan sistem pembayaran membawa perubahan yang sangat besar ya dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan kita pada hari ini ya. Di sini ada konsep pembahasan ya. Di sini ada 3 subpokok bahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama itu pengertian dan komponen sistem pembayaran, peranan sistem pembayaran, dan peran Bank Indonesia atau Bank Sentral dalam sistem pembayaran. Yang pertama di sini ada pengertian dan komponen sistem pembayaran ya. Yang pertama ada pengertian sistem pembayaran. Apa sih itu sistem pembayaran? Nah, sistem pembayaran ini adalah suatu cara yang digunakan atau yang disepakati oleh pembeli maupun penjual ya untuk mentransfer suatu nilai value dalam melakukan transaksi ataupun kegiatan. Itu ialah sistem pembayaran. Nah, di sini ada prinsip dari sistem pembayaran. Yang pertama itu aman. Ya, aman artinya di sini ya, resiko likuiditas ataupun risiko kredit ya harus bisa dikelola oleh penyelenggara sistem pembayaran itu sendiri. Yang kedua efisiensi. Maksudnya ya, penyelenggara sistem pembayaran sebaiknya bisa digunakan secara luas. Kesetaraan akses ya, di sini Bank Indonesia tidak ingin adanya monopoli di dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Perlindungan konsumen, di sini juga yang namanya penyelenggara sistem pembayaran ini harus memperhatikan aspek-aspek tentang kenyamanannya dari konsumen. Ada lagi di sini mengenai komponen sistem pembayaran. Yang pertama itu ada regulator. Maksudnya di sini ialah sistem pembayaran di sini berwenang mengatur aturan main mengenai ketentuan maupun kebijakan akhir dari sistem pembayaran. Ada lagi penyelenggara. Di sini penyelenggara ataupun lembaga dia memastikan penyelesaian akhir dari seluruh transaksi yang digunakan. Instrumen di sini instrumennya ialah alat pembayaran ya. Alat pembayaran baik tunai maupun non tunai. Pengguna di sini ialah konsumen yang dimanfaatkan oleh sistem pembayaran. Dan yang terakhir infrastruktur. Infrastruktur di sini ialah sarana fisik yang mendukung operasional jalannya sistem pembayaran. Yang kedua ialah peran sistem pembayaran dalam perekonomian ya. Itu ada 5 peranannya. Yang pertama, menjamin kelancaran pasar, memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produk, mempengaruhi tingkat maupun laju pertumbuhan ekonomi ya sebagai channel, dan mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat. Itu peranan dari sistem pembayaran dalam kegiatan perekonomian. Dan yang terakhir di sini ada peran bank sentral dalam sistem pembayaran ya. Yang pertama di sini Bank Indonesia ataupun bank sentral ya, dia mempunyai wewenang dalam menetapkan menggunakan alat pembayaran. Bank Indonesia juga merupakan satu-satunya lembaga ya yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan maupun mengedarkan uang. Bank Indonesia juga
ialah satu-satunya lembaga bank yang memiliki wewenang untuk menarik maupun mencabut dan mengedarkan uang. Dan yang terakhir, peranannya ialah Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan terkait pengendalian risiko, efisiensi, serta tata kelola sistem pembayaran nasional itu mengenai sistem pembayaran dalam bank sentral tuh. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada hari ini di sini Ibu akan memberikan kalian tugas tugas di rumah. Tugas ini kalian isi, itu kalian cari di penjelasan Ibu tadi di sana ada 4 soal. Apa yang dimaksud dengan sistem pembayaran, sebutkan prinsip, peranan maupun peran Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Itu tugas kalian Nanti kalau selesai bisa kalian langsung kirim hasilnya lewat grup kelas. Kalau ada permasalahan mengenai materi ataupun tugas yang diberikan ini bisa juga ditanyakan lewat grup kelas Mungkin itu saja anak-anak pertemuan kita pada siang hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.